Oke bosku, kali ini kita mau memperkenalkan produk yang saya punya ya bosku. Sekalian kali ini mau ngetes mana sih lampu watt yang paling besar, yang dayanya paling besar. Ini ada merek Osram, ini ada lampu 3 sisi merek HK, ini ada M11G merek HD, ini ada M2A Tito, ada M2B Ayoto, ada M2B Pro Ayoto, ini ada merek Phoenix, ada M2A Pro Ayoto, ada lampu LED 4 sisi, dan ini 2 sisi merek ICC. Oke, kita bakalan tes pakai alat ini ya bosku. Tegangan voltase yang kita gunakan 12,5 volt. Terus kita langsung aja dari yang pertama. Ini kita coba merek Osram ya bosku, yang harganya masih di atas rata-rata. Ini fokus. Ini merek Osram, ada 4 buah titik LED, berarti total LED-nya ada 8. Langsung kita tes ya bosku. Di sini tertulis jarak dekatnya 4,6 watt, ampernya 0,38. Kalau jarak jauhnya 6, bentar, kita tunggu panas dulu lampunya. Itu 5,6 ya bosku jarak jauhnya. Oke, selanjutnya kita bakalan tes lampu merek HK ya bosku, 3 sisi. Jadi untuk teman-teman yang mau order, langsung aja hubungi kontak yang kita cantumkan di deskripsi ya bosku. Nah, ini 3 sisi bosku. Ini 3 sisi, masing-masing sisinya ada 4 buah LED. Ini hampir 90% full pendingin ya bosku. Kita tes berapa dayanya. Mantap bosku. Daya yang dihasilkan ini lampu dekatnya bosku 7,5, ampernya 0,6. Nah, ini jarak jauhnya 7. Jadi kalau jarak jauh dia wattnya malah turun.
jarak dekatnya 7,0 ya bosku. Dia kalau jarak dekat itu nyalanya 2 sisi ya bosku. Terus kalau jarak jauh kayak gini dia nyala 3 sisi. Wattnya dia malah turun 6,7. Oke, kita tes lampu berikutnya ya bosku. Kalau kata teman-teman sih lampu itu yang paling terang ya model yang 3 sisi ini bosku ya. Tapi nggak semua merek terang bosku, ada merek-merek yang kualitasnya buruk, jadi dia 3 sisi tapi nggak terang, itu juga ada bosku. Selanjutnya kita tes ini bosku ya. Ini tipe M11G ya bosku. Sebenarnya yang ngeluarin pertama kali M11G itu merek RTD. Jadi dia 2 sisi, masing-masing ini LED-nya LED cop ya bosku. Terus di sini ada lampu senjanya warna biru, nggak bisa fokus. Oke, langsung kita tes aja ya bosku. Yang model M11G ini ada 2 varian soket ya bosku. Yang soket H6 seperti ini untuk bebek, matic, dan motor-motor lain yang H6 pasti bisa. Terus ada juga yang soket H4. Yang H4 belum datang ya bosku. Nanti kalau udah datang kita buatkan video pengetesan dayanya juga. Nah, ini nyalanya sebenarnya putih kan bosku, tapi karena pendinginnya itu berwarna biru jadi dia agak mantulnya agak kebiru-biruan gitu bosku, tapi fokusnya tetap putih nih bosku. Ini jarak dekatnya, jarak dekatnya 6,06 watt berarti bosku. Jarak jauhnya malah dia wattnya turun 5,6, 6,6 watt lah, katakan kita 6 watt ya bosku. Kalau jarak jauhnya dia turun 5, ini jarak jauh ya bosku. Jarak jauhnya 5,6 watt. Fokus bosku yang ini, yang tipe ini. Walaupun kalau masalah terang masih ada lampu lain yang lebih terang, tapi masalah untuk fokus dia fokus banget. Dan warnanya itu agak kebiru-biruan ya bosku. Berikutnya ini kita tes lampu Ayoto, lampu Tito. Ini lampetnya cop ya bosku, ada 2 sisi, warna putih, mereknya Tito. Langsung kita tes aja bosku. Ini jarak dekatnya 6,5 watt.
ini jarak dekatnya 6,51 watt. Kalau jarak jauhnya dia malah turun wattnya bosku. Ini jarak dekat ya bosku. Kalau jarak jauh dia wattnya malah turun. Dia 6 watt turun ke 5,9. Kalau jarak jauhnya 6,3 sampai ke 6,5. Oke, kita tes lampu selanjutnya ya bosku. Mohon maaf ya bosku, ini sedikit batuk karena sebenarnya agak kurang enak badan bosku ya. Di malam pas nganterin barang kita kehujanan, terus sedikit mungkin masuk angin atau gimana, jadi sekarang agak kurang enak badan. Tapi karena demi konten pasti tetap kita abaikan ya bosku, yang namanya rasa sakit itu. Kalau dimanjain jadinya ngelunjak bosku, penyakit itu bosku. Oke, selanjutnya ini ada Ayuto. Ayuto dia tipenya M2B, 2 sisi, masing-masing sisinya terdapat 4 buah LED, berarti total ada 8. Nah, di kardusnya di sini dikatakan 8,8 ditambah 8 watt jauh dekat AC DC. Nah, langsung aja kita tes bosku, di kardusnya itu sesuai apa enggak. Kita nggak tahu ya gimana mereka bisa tulis 8,8 itu, tapi kemarin sempat ngecek wattnya itu nggak sampai segitu ya bosku. Nggak tahu yang itu watt maksimal atau gimana, nggak paham saya bosku. Ini jarak dekatnya 5,3 watt. Kalau jarak jauhnya dia wattnya turun jadi 4,9. Yang jadi pertanyaan itu ya kayak gini bosku, di sini kan tertulis 8 watt ditambah 8 watt, tapi di alat saya terbacanya cuma 6 watt. Nah, itu antara mereka bohong atau cara pengetesan mereka itu berbeda dengan pengetesan saya atau gimana, saya nggak tahu ya bosku. Kita di sini memberikan yang real aja ya bosku. Saya percaya alat ini, kalau alat ini punya akurasi yang lumayan bagus. Kita berpatokan sama yang merek Osram ini bosku. Merek Osram ini wattnya 5/6 watt. Di sini tadi terbaca ya segitu, jadi bisa dipercaya lah bosku, soalnya sesuai sama yang Osram. Yang selanjutnya ini ada M2 Pro ya bosku. Ini 2 sisi, LED-nya lebih kecil, nggak tahu ini, tapi harganya kok lebih mahal dari yang M2B biasa, atau lebih terang atau gimana. Nah, ini LED-nya lebih kecil, ada 4 LED 2 sisi, berarti total 8 LED ya bosku.
lebih kecil LED-nya, lampunya kayak gini. Oke, langsung kita tes aja bosku. Nah, ini bosku yang jadi perbedaannya bosku. Dia wattnya ini jarak dekatnya 4,7 watt ya bosku, tapi nyalanya itu bisa dikatakan sama yang wattnya ini 5 watt 6 wattan ya, atau malah bisa malah lebih terang sedikit yang tipe yang pro ini ya bosku, padahal wattnya lebih kecil namun lampunya lebih terang. Mungkin perbedaannya itu ya bosku ya. Kebacanya jarak dekatnya 4,6 ya, kita anggap 4,5 gitu bosku ya. Terus ini jarak jauhnya ya turun 4,4. Kalau masalah perbedaan yang merek yang tipe biasa dan tipe pro itu kemarin sempat lihat ya bosku, dia terlihatnya itu di arus AC ya bosku. Jadi kalau yang tipe pro ini pakai arus AC itu ketika putaran motor RPM rendah itu dia nggak berkedip-kedip gitu loh bosku, jadi dia lebih nyalanya lebih stabil. Nah, beda dengan yang ini yang tipe biasa ini, dia itu kalau RPM rendah lampunya itu lebih kedip-kedip gitu bosku. Jadi mungkin nih keunggulannya itu di arus AC ya bosku, dia lebih stabil mungkin. Jadi kemarin sempat lihat di video di YouTube, kalian bisa cek aja perbedaan Ayoto Pro versus Ayoto biasa. Kalian bisa cek di YouTube, nggak tahu kemarin YouTube-nya apa namanya, lupa saya bosku. Selanjutnya ini ada merek Phoenix bosku, merek Phoenix tipenya G2A. Ini lampunya 2 sisi, pendinginnya warna ungu, keren ini bosku. Ini lednya cop, nah kayak gitu bosku, tipe led cop. Langsung aja kita tes bosku. Dia nyalanya putih tapi agak sedikit ada ungu-ungunya gitu bosku nah kayak gini di sebelahnya yang fokus itu ada ke ungu-unguannya gitu bosku, tapi kalau di video nggak terlihat ya bosku. Ini jarak dekatnya 5,96 watt. Oke, 6 watt ini bosku, kita sebut 6 watt ya bosku. Jarak jauhnya dia 5,5 watt.
Oke, kita tes selanjutnya ya bosku. Phoenix. Nah selanjutnya ini ada M2 Pro, M2 Pro, M2A Pro, yang tadi M2B Pro. Ini lednya ya kayak yang M2A, M2B biasa ya bosku, hampir sama, cuma dia pendinginnya ini kayak dilapisi hard chrome gitu loh bosku, jadi dia lebih mengkilap. Ini berpengaruh sama pantulan cahayanya ya bosku, jadi mantulnya itu lebih bagus. Langsung aja kita tes ya bosku. Oh ya, ini kita nggak tes jalan ya bosku, soalnya kita pakai reflektor rusak ini bosku, punyanya motor Prima, terus nggak ada kacanya, jadi kita nggak mau tes jalan, tes di jalan, soalnya kita belum punya reflektor yang bagus, takutnya nanti nggak maksimal hasilnya. Oke, kita nyalakan. Ini jarak dekatnya dia stabil bosku, watt dan ampernya dia stabil 5,4 watt jarak dekat, dan jarak jauhnya 5,1. Nah ini stabil banget bosku, daripada yang M2B Pro tadi watt dan ampernya kurang stabil. 5,1. Oke, selanjutnya kita tes yang lampu LED H6 4 sisi, dia mereknya LED. Lampunya LED, mereknya LED. Aduh, kayak nggak niat banget yang bikin. Nah ini bosku, ini 4 sisi bosku, lampu yang teraneh ya bosku. Ini kenapa kita katakan aneh, karena dia pendinginnya itu kayak bikinnya nggak niat gitu loh bosku, finishingnya kasar, kurang halus, tapi ini lednya besar, bayangkan bosku. Ini nah segini lednya, 4 sisi, terus 9 volt itu apanya itu. Nah, yang depan kotak kayak gini bosku, lucu ya bosku. Terus kita coba tes aja ya bosku, berapa wattnya dia nanti. Oh ya, untuk pemberitahuan aja ya bos, yang LED 4 sisi ini nggak ada jarak jauh jarak dekat ya bosku, dia kalau jarak dekat itu redup, kalau jarak jauh itu terang. Nah jadi dua mode kayak gitu ya bosku. Oke, kita nyalakan. Nah ini jarak dekatnya ya bosku, dia cuma 3,1 watt, tapi stabil ini bosku, wattnya stabil, ampernya stabil. Nah kalau jarak jauhnya atau mode terangnya dia 5,5 watt, ya cukup bagus juga bosku ya, bisa dijadikan lampu dim ini kalau kayak ini. Nah, ini nyalanya putih,
tapi menurut pandangan mata saya itu dia putihnya itu agak kehijauan bosku. Jadi dia fokus kayak gini nyalanya, di tengahnya ini putih, terus di pinggir-pinggirnya sini gitu agak kehijau-hijauan gitu bosku ya, jadi nyalanya dia kayak salib gitu bosku. Aduh, ini murah bosku ya harganya. Ini termasuknya kita jual yang paling murah dari produk-produk yang lainnya ini. Terus ini yang merek ICC. Nah kalau menurut saya ini ada yang dua warna ya bosku ICC. Yang satu warna putih aja ada, warna kuning ada, warna kuning semua ada, tapi ini kita mau tes yang dua warna. Jadi kalau jarak dekat itu dia nyalanya kuning halogen itu bosku ya, kayak lampu standar. Kalau jarak jauhnya dia nyala semuanya, nyalanya kuning, atasnya putih. Terus dia itu jumlah lednya banyak bosku, dua sisi, masing-masing sisinya ada 6, berarti 12 led. Ini pendinginnya juga sedikit kayak hard chrome ya bosku, mengkilap gitu kayak krum-kruman gitu. Langsung kita tes. Menurut saya sih ini produk paling recommended buat kalian yang suka lampunya terang tapi murah. Nah untuk kualitas sih kita belum tahu ya bosku, karena jujur saya sendiri belum pernah pakai merek ini, kualitasnya gimana, awet atau enggaknya. Nah kalau yang merek Ayoto, Tito itu udah pernah pakai bosku. Kemarin pakai Ayoto itu sampai sekarang masih pakai bosku, hampir 1 tahunan bosku, masih bagus. Merek Tito atau Ayoto gitu loh bosku. Nah sama aja sebenarnya bosku. Oke langsung kita tes. Nah ini jarak dekatnya aja 6,7 sampai 7 watt ya bosku. Ini kurang stabil ya bosku ini, tapi 6,7 sampai 7 watt. Nah itu. Terus kalau jarak jauhnya dia wattnya turun 6,2, lebih stabil kalau jarak jauhnya. Nah gitu loh bosku. Nah ini kan kuning halogen, nah yang atas itu putih. Nah nyalanya kayak gitu bosku, tapi terang bosku. Ini wattnya paling tinggi ketimbang lampu dua sisi lainnya, lebih tinggi bosku. Ini 6,5, tadi sampai bisa sampai 7 watt. Oke kita matikan. Terus kita masih punya produk yang dua sisi bosku, tapi nyalanya itu kurang bagus lah bosku menurut saya pribadi ya bosku. Dia itu dua sisi, tapi cara nah yang kayak gini bosku. Ini sebenarnya terang bosku, tapi karena pendinginnya itu dan letak lampunya itu sedikit ke dalam, jadi nyalanya dia itu kayak kepentok ini bosku. Kepentok ini kan sedikit ke dalam kan bosku. Nah
lampunya sedikit dalam, jadi nyalanya itu nggak bisa nyebar, ini cuma bulat gitu bosku. Sebenarnya ini terang bosku, kita tes saja ya bosku wattnya berapa. Itu lampunya nggak bagus ya, karena ini harganya murah, tapi untuk ukuran harga yang murah dengan itu bosku, lihat ini jarak dekatnya aja 6,1 watt ya bosku, tapi yang jadi nggak disukai orang itu nyalanya kayak gitu, nggak kelihatan ya bosku. Nyalanya cuma di fokus di sini bosku, nggak bisa nyebar gitu. Terus jarak jauhnya itu letaknya kayak setengah lingkaran gitu loh bosku, jadi nggak nempel sama jarak dekatnya, jarak jauhnya lebih ke atas sedikit. Nah jadi ngaturnya nanti sulit bosku, tapi untuk harga yang murah terus dengan daya yang segitu besarnya, ini 6 watt ya bosku jarak dekatnya. Jarak jauhnya 5,7 watt. Ini termasuk terang ya bosku, karena apa, harganya murah, wattnya besar, lampunya terang sebenarnya, cuma dia cuma fokus di titik tengah aja bosku, nggak ada penyebaran cahayanya, itu kurang. Jadi ya kalau ya orang nyari lampu itu yang bisa fokus, tapi kalau nyalanya cuma di tengah kayak lampu proji yang tipe biasa itu kan ya nggak enak ya bosku ya, cuma bulat di tengah kayak gitu. Nah sebenarnya ini terang bosku, saya akui lampunya itu terang. Andai aja ini pendinginnya itu dibikin kayak model-model kayak gini, model-model 2 sisi ini, pasti bagus lampunya, pasti banyak yang suka karena harganya murah. Dan ini untuk trik aja ya bosku, ini bisa dikatakan trik ya. Lampu LED itu kadang kan kalian tanya bosku ya, bos mau cari lampu yang nggak panas, lampu itu menyala bosku, sebagus apapun, semerek apapun, kalau lampu itu nyala ya pasti panas bosku, walaupun lampu yang ada kipasnya bosku itu pasti panas. Jadi nggak ada ya bosku lampu itu yang dingin atau nggak panas, itu pasti ya nggak nyala kalau nggak panas. Nah makanya dia dibikin ada pendinginnya, karena supaya panasnya itu cepat menghilang. Terus sama pertanyaan kadang-kadang orang, wattnya berapa, kok cuma segitu. Nah produsen lampu itu ya bosku, bikin lampu itu nggak asal-asalan bosku. Kenapa yang ini kok cuma 8, yang Osram wattnya cuma 6 watt, yang ini wattnya cuma 7 watt. Karena kalau wattnya itu dibikin misalkan dibikin 10 ke atas atau 15 watt atau 16 watt, dia itu panasnya berlebih ya bosku, dia itu panasnya berlebih dan itu akan merusak reflektor kalian. Makanya kenapa lampu yang wattnya di atas 20 atau di atas 15 ke atas dipasang kipas pendingin, karena supaya dia panasnya nggak over. Selain reflektornya rusak, lampu LED itu ya juga ada batas suhunya ya bosku. Jadi kalau dia terlalu panas, dia itu bakalan cepat putus atau gimana gitu, karena semakin terang lampu itu semakin
panas dan semakin umur lampu itu nggak lama. Seperti itu loh bosku. Beda kayak lampu halogen, dia itu sebenarnya panas banget bosku. Kalau lampu halogen coba deh kalian nyalakan sekitar 5 menitan, terus kalian pegang itu yang bagian kacanya itu. Nah, tak jamin nanti tangan kamu pasti ya kebakar lah, panasnya berlebih kok. Tapi kalau lampu halogen itu kuat dia. Kalau lampu halogen itu walaupun arus AC-nya sedikit bermasalah atau kiproknya minta ganti, dia masih kuat. Beda kalau lampu LED. Kalau lampu LED yang AC yang ini ya bosku, yang tipe Ayato ini yang recommended buat AC. Nah, walaupun ini bagus buat AC, tapi kita kan nggak tahu tuh bosku, kiprok atau regulator itu rusak atau enggak kan kita nggak bisa tahu kalau bukan kita orang-orang yang benar-benar paham dalam hal kelistrikan. Jadi kalau misalnya kiproknya itu sedikit rusak, ya ini pasti putus ya bosku. Beda kalau lampu halogen itu walaupun kiproknya sowak, asal dia voltasenya nggak berlebih masih kuat. Nah kalau ini, kalau kiproknya sedikit rusak, iya pasti putus bosku. Nah jadi itu aja ya bosku, trik dari atau pesan-pesan dari saya bosku. Buat kalian yang mau request atau mau direviewkan atau mau cek power lampu apa gitu ya bosku, kalian bisa komen aja bosku. Kalian tulis di komentar, terus mau lampu apa bang, ini saya minta cek real powernya, real dayanya lampu ini. Nah, kalian tulis di komentar aja bosku. Untuk pembelian gitu kalian bisa nih bosku, hubungi WA atau Facebook atau Instagram, atau nah itu YouTube channelnya juga ada, nanti tak tulis di deskripsi link Facebook dan Instagram. Oke, sekian, terima kasih ya bosku, semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Oke, kalau suka like, kalau nggak suka dislike. Terus jangan lupa ya bosku, kalau kalian suka subscribe, kalau kalian nggak suka juga subscribe bosku, biar saya semangat bikin video, bikin konten yang berfaedah untuk kalian ya kan bosku, daripada video yang unfaedah gitu kan. Oke, sekian, terima kasih.